ketika Islam datang pertama kali ke Nusantara itu bawa pedagang. Nah, kaum pedagang itu kenapa orang-orang Kapitayan itu tidak segera masuk Islam? Karena mereka ini kritis dan dicandi di sekitar lerengnya Gunung Lawu itu. Karena dulu penganut Kapitayan ini kan juga dimusuhi sama Mojopahit ini. Mereka itu pada lari ke Gunung Lawu. Betul. Karena jujur Kang ya, kita ini kan kenapa hanya antum dan saya saja berdua, karena kita kesulitan cari sejarawan yang bisa asik ngobrol gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan posisi santai ya, kita membahas sejarah mendalam tapi santai ya. Dan saya dengan kostum seperti Ahmad Dhani didampingi oleh Kang Isa yang mirip Virgun. Iya. Aduh. Virgun. Gitu? Ya. Mantu mau dimiripin sama siapa? Aduh, gimana ya? Aku unik. Ya kan Ahmad Dhani kan pernah pakai peci gini kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Aku Baladewa loh. Oh ya, saya sama Soneta Mania. Sama apa namanya? Ini sebenarnya penyuka dangdut dan campur sari. Koplo. Tarik ses. Semongko. Oke. Ya dibuka dengan bercanda tapi nanti ujung-ujungnya serius ini. Iya. Kita masih melanjutkan perbincangan yang lalu. Itu dia. Ini sebenarnya masih ada yang mengganjal ini Pak Fajar ya. Di dalam batin dan jiwaku ini. Iya, gitu. Iya. Yang mengganjal itu gak enak gitu. Jadi penyakit nanti. Bahaya. Pokoknya apa yang ganjil-ganjil gak enak harus dituntasin. Iya, gitu, harus dituntasin. Kan. Nah, kan tentunya kita nggak pengen dong, wah apa itu agama itu hanya sekedar mitos belaka. Iya. Agama itu hanya isapan jempol. Bahwa sebenarnya yang logis itu ya, kebanyakan orang cendekiawan misalnya atau saintis di luar sana itu mengakui teori evolusi agama gitu, yang mana mereka itu mengakui juga bahwa agama-agama manusia itu pada mulanya itu politeisme gitu Pak Fajar. Nah, yang kita yakini kan tauhid gitu. Agama awal manusia itu satu, menyembah satu Tuhan. Nah, ada bukti research ilmiah nggak nih Pak Fajar tentang hal ini gitu? Kalau evolusi agama itu saya jadi ingat bukunya siapa itu, orang barat perempuan itu, judulnya Sejarah Tuhan. Oh, Karen Armstrong. Karen Armstrong. Ya, itu walaupun saya nggak punya tapi pernah di satu toko buku itu ada yang terbuka, jadi saya baca. Oh, ini nyampar gitu toko buku yang baca. Kayaknya isinya gini ya, tahu lah gitu. Jadi memang kan diceritakan kan seperti itu ya. Dan sebenarnya menarik ya. Jadi Islam itu kan datang untuk menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Dan dikisahkan itu para nabi dan rasul sebelumnya itu kan mereka ini tauhid ya, tauhid. Saya tuh kemarin itu dengar ceramahnya siapa ya, kadang-kadang itu lewat itu, dan beliau ini Ustadz ini menceritakan tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam yang berdoa semoga dia ini diwafatkan dalam keadaan musliman ya. Jadi muslim, jadi artinya ya tauhid itu ya, bahasanya itu kan tauhid. Nah, ini penelitian yang seperti itu tuh memang masih jarang ya, tapi ini menarik. Itu saya baca di buku Atlas Wali Songo, karya almarhum Kyai Agus Sunyoto itu ya. Nah, disitulah yang muncul tadi teori tentang bahwa agama yang dianut oleh orang-orang suku-suku di Nusantara itu mayoritas bukan Hindu Buddha.
tapi agama monoteisme purba. Monoteisme purba. Iya, ada yang mengatakan ini agama Austronesia. Jadi memang agama ini menarik ya, di tiap tempat itu punya nama berbeda. Tapi kalau di Jawa, karena itu kan buku itu fokus tentang Wali Songo ya, Wali Songo itu namanya Kapitayan. Itu saya baru dengar tuh Pak Fajar, Kapitayan. Kapitayan itu katanya juga di Sunda itu juga Kapitayan namanya. Ya, Kapitayan ini dalam legendanya itu di zaman itu konon katanya disebarkan oleh Semar. Semar itu nabinya gitu. Semar itu yang bawa wayang. Iya, Semar wayang itu itu kan muncul hanya ada di wayang di Jawa kan, Semar itu. Di cerita asli Mahabharata dan Ramayana di India kan nggak ada. Dan Mahabharata Ramayana itu kan sangat khas Hindu Buddha. Nah itulah kemudian diubah ceritanya oleh Sunan Kalijogo. Kalau di sini tuh Sunan Kalijogo yang punya peran. Mungkin kapan-kapan kita bahas ya. Tapi itu meleburkan kisah Mahabharata itu dengan legenda folklornya orang-orang Kapitayan. Nah Kapitayan ini menarik karena dia hanya satu Tuhan. Jadi bahkan mereka ini nyebutnya Sang Hyang Widiwasa. Enggak, Sang Hyang aja. Sang Hyang doang. Dan mereka mensifati jadi agama Kapitayan memang udah hilang gitu ya. Udah hilang karena berganti dengan Muslim. Sang Hyang ya. Dan itu mereka itu mensifati Tuhannya itu dengan sifat kalau di bahasa Jawa kan tan kena kinaya ngopo. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Seperti sifat Allah Fathulil Hawadis ya. Ketika Islam datang pertama kali ke Nusantara itu bawa pedagang. Lah kaum pedagang itu kenapa orang-orang Kapitayan itu tidak segera masuk Islam? Karena mereka ini kritis. Mereka nanya, Tuhanmu yang kamu sembah itu Allah itu seperti apa? Dan orang pedagang kan mereka nggak punya ilmu yang banyak. Baru nanti ketika datang gelombang Islamisasi yang itu ulama, nah itu berhasil menjelaskan dan banyak orang Kapitayan yang masuk Islam. Jadi mereka itu melakukan ritual ibadahnya itu ya di Pundan Berunda. Di sini kan banyak ya, di Gunung Batu dekat kampung saya itu juga ada Pundan Berunda di Sunda itu kan. Nah, jadi di Pundan Berunda dan nanti kan ada kalau dalam sisi arkeologi fase-fase arkeologi di Jawa itu ada satu fase, ada model-model candi itu yang candi ini lebih mengacu ke buatan agama Kapitayan dibandingkan Hindu Buddha. Candi Soko, candi-candi di sekitar lerengnya Gunung Lawu itu, karena dulu penganut Kapitayan ini kan juga dimusuhi sama Mojopahit ini. Mereka itu pada lari ke Gunung Lawu. Nah, di sekitar Gunung Lawu itu candi-candinya itu bentuknya seperti piramida Inka. Piramida Inka yang atasnya rata. Nah, itu sebenarnya Pundan Berunda. Nah, Candi Soko itu yang itu kan dirusak oleh Orde Baru. Jadi dulu ada penasihat spiritualnya Pak Harto. Dia penganut agama kepercayaan itulah. Jadi di situ tuh dikasih patung-patung padahal aslinya nggak ada. Jadi agama ini tidak mengenal tidak mengenal penyerupaan terhadap Tuhan. Jadi nggak mengenal patung, ya Tuhan itu satu. Dan itu yang menarik, makanya di Jawa itu sholat itu disebut sembahyang. Nyembahyang. Jadi mungkin Sunan Ampel dulu mengatakan yang itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disinilah kemudian para penganut Kapitayan itu, dan agama Kapitayan itu satu itu. Terus yang kedua, mereka ini menghormati kematian. Jadi kematian itu adalah satu fase, bukan fase akhir, tapi itu fase kehidupan selanjutnya bagi manusia. Dan ini selaras dengan ajaran Islam. Makanya mungkin kalau
kita bisa cari mungkin hanya kaum muslimin di Indonesia yang ritual kematiannya itu sangat ini. Kalau di tempat lain mungkin saya nggak melihat terlalu ini. Ya karena pengaruh kapitayan itu benar. Mungkin tapi kan di Timur Tengah, di Arab itu kan orang kematian itu nggak terlalu ini ya, budaya sebelum Islamnya kan nggak terlalu ini. Nah terus kemudian ini yang menarik bahwa nanti itu akhirnya muncul di bukunya Wycliffe. Wycliffe di buku Sejarah Indonesia Modern maupun di Islamisasi Jawanya Wycliffe itu ada penjelasan nanti itu akhirnya makanya kemudian Islam terutama di Jawa itu nanti seperti ini bentuknya, walaupun di seluruh wilayah Nusantara yang lain juga bentuknya hampir sama. Mirip, ya. Jadi itu ya pengaruh. Terus mereka itu sangat menghormati alam. Ini akhirnya selaras kan dengan Islam itu rahmatan lil alamin, tidak boleh berburu sembarangan, memotong pohon sembarangan. Sampai-sampai ya ini yang sampai mungkin ritual di kawasan Merapi Merbabu. Untungnya dai-dai muslim di sana itu luar biasa ya. Jadi tidak langsung dikebiau-biau ini bid'ah, ini sesat ini. Jadi di sana itu masih berkembang tradisi memberikan sesajen ini. Di pinggir jalan, di pinggir hutan. Ketika ditanya, tetua-tetua di sana itu mengatakan ya kami ini nggak syirik gitu. Kami nggak menyembah jin. Bentuk kami kenapa ketika kami ini tasakuran misalnya ya. Kemudian kok kita memberikan sesajen. Lah jin itu kan makhluknya Allah. Kita itu menghormati semua makhluknya Allah. Kepada manusia kita undang kenduri. Binatang kita kasih makan. Tumbuhan kita kasih pupuk, siram gitu kan. Itu bentuk Allah itu memandang gitu. Lah bangsa jin itu kita kasih itu gitu loh. Jadi tujuannya bukan untuk menyembah si jin atau menyenangkan jin itu ya. Bukan, jadi memang dikasih gitu. Seperti itu gitu. Ya lebih ke pemberian. Pemberian gitu. Dan inilah yang nanti memang menarik itu ya. Saya nanti nyambung juga ke Islamisasi di kawasan Nusantara ya, di Jawa terutama. Kan kita tuh pernah ini ya. Di Siro itu ada kisah Rasulullah itu mendakwai bangsa jin. Ya, sepulang dari Khaybar itu kan. Tapi coba cek ada nggak setelah masa Rasulullah Islamisasi ke wilayah lain di seluruh dunia ini, ada nggak yang kisah tentang Islamisasi bangsa jin? Di Afrika, di Mesir. Kalau Mesir mungkin hanya surat Sungai Nil itu kan ya. Ke Turki nggak ada. Di kita ada. Kayak gimana tuh kisahnya? Itu Sunan Kalijogo itu kan sampai mengarang tembang rumeksa ing wengi. Yang akhirnya diplesetkan jadi Lengsir Wengi. Buat manggil kuntilanak. Memang bener manggil kuntilanak. Jadi ceritanya itu gini, tembang rumeksa ing wengi itu saya dapat teks aslinya, itu panjang. Itu kan orang zaman dulu kan ya bahasa Arab nggak terlalu bisa orang. Nah, kemudian Sunan Kalijogo itu membuat tembang pakai bahasa Jawa yang isinya satu. Seruan untuk Qiyamul Lail. Kan orang Jawa itu membagi waktu itu kan dalam istilah Lengsir Wengi itu, jadi bergesernya waktu setelah tengah malam itu bergeser tuh Lengsir Wengi. Jadi jam-jam untuk Qiyamul Lail itu. Oh, jadi Lengsir Wengi itu adalah kira-kira sepertiga malam. Sepertiga malam memang. Lengsir Wengi itu sepertiga malam. Lengsir itu kan bergeser ya. Wengi itu bergesernya malam. Untuk itulah zaman itu jin itu kan tahu hutan masih segitu banyak ya. Itu jam-jamnya aktivitasnya bangsa jin dan lembut kan. Dikasih doa tolak bala. Doa tolak balanya keren itu karena yang menyebut nama nabi-nabi itu. Diberi kekuatan seperti nabi apa. Sekaligus seruan dakwah untuk bangsa jin agar masuk Islam. Memang bener manggil kuntilanak bener. Neng Kunti, sini Neng Kunti. Apakah gitu? Ini mistis ya, pemirsa. Ya, mistis itu bajunya udah longgar, udah bagus, tapi rambutnya itu kan aurat itu. Apa mau saya beli kerudung? Ya, pakai kerudung atuh gitu. Tapi belum pingsan kita itu datang. Aduh, kita takut dong itu bawahnya. Ya, malam cepat kita semakin mistis. Tapi bang beneran itu, Bang.
Beneran itu. Makanya itu ya memang seru kan kalau dikatakan manggil kuntilanak iya gitu. Ya kalau cerita ke murid saya itu saya ketawa murid saya itu, tapi antum berani nggak gitu? Misalnya antum sama-sama akhwat gitu ya. Kalau kita kan ikhwan jangan dateng neng, kita bukan muhrim gitu. Gitu kan. Neng senyum-senyum di atas pohon gitu. Pakai kerudung atuh itu rambutnya aurat. Mau saya beliin hijab alila 1 set gitu. Endorse lagi. Ya, nanti patungan hijab silakan ibu-ibu ya, mbak-mbak yang mau nyumbang hijab untuk kuntilanak gitu ya. Nanti Kang Isa yang pakai saya nggak mau. Aduh, ini malam angkat tangan itu ngaci saya. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Oh, ada dakwah untuk bangsa juga. Iya, jadi itu menarik gitu. Dan memang akhirnya makanya kemudian kata Riklef itu ini menarik Islam di Jawa. Apalagi zaman itu kan juga zamannya tasawuf kan. Tasawuf yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kan sampai ke kita itu. Jadi kaum muslimin itu percaya ya keimanannya di Jawa dan Nusantara itu keimanannya cukup kuat, bahkan mereka berusaha sedemikian rupa memenuhi 5 rukun Islam. 5 rukun Islam itu. Ya, namun kata Riklef itu dikatakan, jadi tadi rukun Islam itu sampai haji itu kan sejak abad ke-17 kan kuota haji kita tuh paling tinggi di Timur Tengah. Ya, jangan salah gitu. Kok sekarang kan kuotanya tertinggi Indonesia emang dari dulu itu. Ya karena itu juga ada unsur ini juga kan. Menurut orang kita itu ya nanti lah kapan-kapan kita bahas itu. Jadi itu udah level puncak ibadah tertinggi memang haji. Dan memang ya karena dengan kesusahannya, dengan biayanya, itu menurut alam spiritual kita itu pas memang haji itu. Itu ada di bukunya Riklef, bukunya orang Belanda itu saya punya itu juga seperti itu. Yang kedua, walaupun seperti itu ya ibaratnya taat banget syariat, tapi mereka ini mempercayai para jin. Tapi berbeda kalau di sebelum Islam mungkin ini jin-jin ini kayak semacam dewa-dewa kecil itu, danyang atau. Tapi di zaman Islam itu mereka masih mempercayai tapi menganggap mereka ini adalah sesama makhluknya Allah yang perlu dihormati. Hanya itu saja. Makanya kemudian pemberian sesajen di tempat-tempat yang di perempatan jalan, di makam, pinggir hutan, pinggir sungai itu normal. Karena untuk menghormati saja. Bukan menyembah atau musyrik. Bukan menyembah, bukan musyrik zaman itu. Ulama-ulama kan masih ada kan. Terus yang ketiga itu Islam itu menjadi identitas utama bangsa Nusantara. Jadi Islam itu Jawa. Jawa itu Islam itu Jawa. Kalau Sunda kan sudah sangat jelas kan. Sunda teh Islam teh Sunda. Ya kalau orang Minang adat pesan di Sara pesan di Kitabungo. Beres itu. Kayak Jawa itu nanti mungkin kapan-kapan kita membahas tentang perang pemikiran gitu ya. Kenapa ada orang Jawa itu yang beragama lain gitu ya. Kalau Sunda kan nggak ada. Antum bisa cek di sekolah-sekolah Katolik di Bogor, cari ada orang Sunda. Paling OB-nya paling. Siswa dan gurunya nggak ada. Kemungkinan nggak ada, saya yakin nggak ada. Saya kalau di MGMP itu soalnya di forum guru itu kalau dari perwakilan sekolah-sekolah Kristen dan Katolik di Kota Bogor itu ya rata-rata kalau orang Indonesia Timur orang Jawa, kalau nggak itu orang Tionghoa itu. Biasanya gitu. Orang Sunda jarang gitu. Masya Allah luar biasa sekali. Nah jadi agama kalau tadi apakah ya kita mengalami ya evolusi, tapi evolusi ke kebaikan. Kalau mungkin tadi kenapa muncul dewa-dewa ya di tempat lain itu kan bukunya Pak Wisnu. Wisnu Tangga Prabowo. Ya. Saya nggak bawa itu bukunya tentang tentang berhala-berhala termasuk di berhala. Ya di mana di kaum Quraisy gitu ya. Itu kan juga mengalami seperti itu. Itu kan memang ada pengaruh iblis lah kalau dalam kisah kita, tapi memang bangsa itu yang ya mungkin bangsa kita yang tidak terlalu terpengaruh gitu kan. Orang-orangnya itu masih dan termasuk secara syariat itu ya, syariat kehidupan sehari-hari itu
dalam kehidupan sehari-hari juga mereka ini orang-orang yang bangsa kita itu satu tidak kenal mungkin barang haram yang mungkin masih itu hanya babi. Ya, alkohol kita kenal tapi tidak menjadi konsumsi sehari-hari. Itu bisa dicek bahkan di suku-suku yang hari ini bukan muslim ya, di Indonesia Timur itu mereka kenal alkohol. Tapi alkohol itu hanya dikonsumsi ketika ritual-ritual tertentu saja. Tidak diminum sehari-hari sama mabuk pengar itu. Bahkan iya, bahkan ada kisah itu di Indonesia Timur itu ada penelitiannya kan, orang sejarawan UI itu pernah meneliti sejarah alkohol di Indonesia. Itu bahkan ada suku-suku tertentu tuh kalau anggota sukunya itu misalnya ada ritual terus minum alkohol itu tua lah. Itu sampai mabuknya berat itu didenda. Jadi berlebihan ente minumnya gitu. Berlebihan gitu. Iya, itu ini. Jadi kita kenal alkohol tapi kita bahkan tidak menggunakannya dalam campuran makanan karena kita punya rempah-rempah. Tidak seperti masakan Cina kan ada dia dicampur itu. Alkohol. Kita nggak kenal. Terus perzinahan juga nggak kenal. Perzinahan tuh nggak kenal. Gitu. Saya pernah dapat informasi itu satu dari Mentawai. Jadi orang Mentawai itu nggak kenal zina, walaupun mereka tidak bisa menutup aurat dengan sempurna. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan berzina, mereka tuh hukumnya berat, ditenggelamkan di laut hidup-hidup. Sampai mati. Ya. Jadi udah kan ibaratnya mereka bersih gitu hidupnya itu ya. Di Papua itu saya dulu dapat dari dosen saya juga. Beliau seorang misionaris. Dia cerita di Papua itu juga tidak kenal zina. Walaupun mungkin terbuka pakaiannya gitu. Terbuka bahkan. Jadi kalau ada anak gadis yang itu hamil, tapi dia belum menikah ya, itu kalau ketahuan atau nggak ketahuan itu nanti hukumannya dia ini akan diikat di tengah lapangan desa, terus disiapkan rotan mentah. Rotan mentah. Yang banyak duri-durinya itu. Terus orang satu kampung disuruh baris memukulkan itu di punggungnya, dijilid. Kayak di salah satu hukuman dalam Islam juga ya. Iya, jadi saya waktu itu berarti betul juga itu kalau kisahnya Ustadz Fadlan, kenapa Ustadz Fadlan Karamatan, beliau ketika mengislamkan di suku-suku pedalaman itu ya mudah itu karena dari sisi dulu mungkin orang-orang Jawa juga melihat ini sama-sama mengajarkan kebersihan, mengajarkan juga secara konsep ketuhanannya sama. Mungkin ibadahnya lebih kompleks tapi mereka menyadari ya ini karena tuntutan zaman itu. Islam itu lebih modern, lebih apalagi nanti ada keuntungan internasional kan, bergabung bagian ada ummah itu. Terus kemudian intelektual secara intelektual juga akhirnya menjadi bangsa yang lebih beradab, akhirnya mereka masuk Islam. Makanya Kapitayan itu hilang, tidak ada penganutnya. Itu sama kayak Kristen apa itu yang sektenya sekarang nggak ada kan. Dulu ada di dalam sejarah itu dulu banyak dianut oleh orang-orang Andalusia sebelum Islam datang. Yang dia kredonya itu percaya bahwa Nabi Isa itu ya nabi, manusia, bukan anak Allah gitu. Nah, itu kan ada kan itu Kristen, lupa saya nama. Itu mereka hilang bukan kemudian dimusnahkan, bukan karena seluruh penganutnya itu masuk Islam semua gitu. Karena mereka menyadari wah ini lanjutannya. Karena mereka juga percaya bahwa Nabi Isa itu pernah mengatakan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman gitu. Nah, itu Kristen itu hilang. Sama Kapitayan itu sudah tidak ada. Nah, kalau kejawen itu nanti kisahnya lain itu kan ajaran kejawen itu baru muncul setelah perang Diponegoro. Oh, dan belakangan dan nanti ada hubungannya dengan Freemasonry. Itu. Kalau soal suku-suku tadi jadi ingat sesuatu menarik juga ya. Jadi pernah juga saya baca di salah satu bukunya Ustadz Wisnu itu jadi ada riset-riset ceritanya gitu yang dilakukan oleh antropolog barat. Ya. Gitu antropologi kan? Kepada suku-suku yang memang suku-suku ini belum pernah sama sekali berinteraksi gitu dengan orang modern kayak sekarang misalnya. Dia benar-benar terasing, terpencil semenjak ratusan tahun yang lalu
sampai sekarang dan belum pernah mendengar Islam, belum pernah mendengar Nasrani, belum pernah mendengar agama-agama atau keyakinan ketuhanan apapun gitu. Jadi kayak seolah-olah si suku-suku ini tuh seperti benar-benar terasing dan kondisinya itu original asli sebagaimana dulu banget mereka ada di situ gitu. Lah ternyata setelah diteliti oleh para periset antropolog ini, mereka punya agama gitu dan agamanya itu ya monoteis itu. Menyembah Tuhan yang satu, punya sistem keyakinan Tuhan itu menguasai alam semesta. Ya seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, ini mestinya menjadi semacam bukti mungkin gitu ya bahwa agama asli, agama awal manusia itu sebenarnya adalah tauhid itu sendiri. Dan itu memang kalau mau penelitian itu kita sebenarnya. Karena bangsa Nusantara ini sudah mereka berinteraksi dengan bangsa lain beratus-ratus tahun yang lalu, tapi mereka tuh tetap itu. Mereka hanya memilih saja kan. Hindu Buddha itu kan hanya di kalangan istana. Bahkan yang mengatakan orang India datang kemudian mereka ngaku-ngaku aku saya jadi raja, orang-orang Jawa ya monggo aja gitu. Katanya gitu. Mereka baru mungkin pure memilih itu Islam. Akhirnya mereka pure memilih gabung dengan Islam itu ya itu. Makanya penelitian mungkin kita itu kan kalau di bukunya Pak Philip Bowring itu dan di bukunya Dennis Lombat itu bangsa kita itu sudah ribu-ribu tahun yang lalu itu sudah berinteraksi dengan bangsa lain. Udah kemana-mana. Iya, tapi kita itu enjoy aja gitu dengan ketauhidan kita gitu. Artinya kan gitu kan kalau pakai gambaran bukunya almarhum Yai Agus Sunyoto gitu ya. Dengan ketauhidan purbanya itu masih bertahan sampai kemudian akhirnya Islam datang, kita milih Islam. Dan menjadikan Islam itu identitas. Ya bukan hanya sekedar agama tapi identitas utama. Ya, kita itu sebenarnya Islam gitu loh. Hari ini sebenarnya seluruh budaya, tari-tarian, musik yang ada di negeri kita tuh Islam. Cuma ya Belanda kan juga meriset itu dan membelokkan. Jadi Belanda tuh iblis berbentuk manusia gitu ya. Membelokkan identitas kita gitu loh. Kita itu identitasnya Muslim sebenarnya. Minal jinnati wanas ya kan. Setan ada yang manusia, ada yang dari bangsa jin. Dan Belanda itu setan dalam bentuk manusia. Memang benar-benar keturunan Kobil dia. Masya Allah. Ya akhirnya dan subuh sudah berkumandang. Kita ini mana tukang kameranya ini ditinggal. Kita akhiri kan. Iya dong. Semoga terjawab ya. Kalau mungkin nanti silakan teman-teman ya, karena kita sebenarnya tema itu banyak. Tapi kalau mungkin ada pertanyaan, usulan karena kita tidak interaktif, silakan tulis di kolom komentar. Nah ini sambil nunggu makan. Iya, nggak gitulah. Kita nunggu makan nggak sampai di kameramen juga nggak apa-apa ya. Jadi silakan komen tema apa yang, karena sejarah Nusantara itu sejarah itu kayak puzzle. Betul. Jadi kita nyangkut kemana-mana dan WOW. Ya itu. Dan kita terus terang aja. Semoga dari di konten-konten kita ini semakin banyak kaum muslimin yang peduli. Betul. Karena jujur Kang ya, kita ini kan kenapa nyantum dan saya saja berdua, karena kita kesulitan cari sejarawan yang bisa asik ngobrol gitu ya. Susah kita ini ya, yang ada datanya bagus dan enak ngobrolnya gitu. Ya kadang-kadang belok ke dangdut koplo lah, kadang-kadang kemana lah gitu. Itu nggak ketemu kita ini ketemu. Ada yang datanya lengkap tapi lempeng kayak kanibu kering gitu ya. Ada yang kayak kita tapi rumahnya jauh gitu ya. Jadi ya dinikmati saja lah. Duet antara Ahmad Dhani dan Virgun. Gitu. Wah, berarti saya dapat ini Mulan Jamila gitu. Antu dapat siapa Kang? Virgun. Ya mungkin sampai di sini dulu obrolan bapak-bapak yang ya ini anggap aja bapak-bapak di warung kopi ya. Sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan di channel obrolan santai tapi serius tentang sejarah ya, ngalor ngidul tapi ujung-ujungnya ya kita lahirkan kebanggaan kepada sejarah Islam.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.